Hai, apa kabar Bunda? Ketemu lagi dalam program Sedap Cermat DAI-TV. Pada episode kali ini, kami akan menyajikan beragam menu dan informasi menarik dari kurma. Kecil dan penuh nutrisi. Sepertinya cocok menggambarkan si buah yang memiliki warna kecoklatan ini. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, ternyata kurma juga bisa diolah menjadi kudapan penggugah selera. Lalu menu apa saja yang bisa dikombinasikan dengan kurma? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Sedap Cermat. Menu pertama yang akan dibuat adalah kue bola-bola energi. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah prosesnya, campurkan bubuk almond dan bubuk coklat lalu aduk. Tambahkan kurma yang telah dihaluskan. Kurma di sini berfungsi sebagai pemanis alami. Aduk sampai rata. Kemudian beri minyak kelapa sambil diaduk, campurkan buah goji. Tambahkan madu secukupnya, uleni hingga kalis. Lalu bentuk bulat adonan. Bulatkan adonan, taburi dengan kelapa parut kering, biji chia, dan bipolen. Kue bola-bola energi siap untuk dinikmati. Mudah ya proses pembuatannya? Cocok sekali untuk cemilan sehat bersama keluarga. Bunda juga bisa melibatkan si kecil karena proses pembuatannya tidak menggunakan kompor. Menu kedua, bubur kurma maizena. Berikut ini bahan-bahan dan proses pembuatan selengkapnya. Prosesnya, larutkan tepung maizena ke dalam air dan susu. Rebus hingga mendidih. Tambahkan gula, garam, dan pasta vanila. Aduk sampai rata dan mengental. Lalu masukkan kurma dan kismis. Lalu nikmati dalam keadaan hangat atau dingin. Selamat mencoba! Tak perlu bingung lagi untuk mengolah kurma. Crepes fla kurma bisa menjadi cemilan untuk keluarga. Tentunya dengan bahan dan proses yang mudah. Proses pembuatan fla. Cincang kurma lalu sisihkan. Campurkan susu dengan tepung maizena. Aduk sampai rata. Lalu masukkan gula. Kemudian panaskan larutan fla dengan api sedang sambil terus diaduk. Hal ini untuk menghindari agar tepung tidak menggumpal. Di tempat terpisah, kocok kuning telur.
Kemudian tuangkan sedikit larutan fla. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan kembali ke dalam panci. Aduk rata. Lalu masukkan setengah bagian kurma cincang, aduk hingga mengental, angkat dan sisihkan. Cara membuat crepes. Proses: campurkan telur dan gula pasir. Aduk rata. Tambahkan bubuk vanila dan garam. Masukkan tepung terigu dan susu lalu aduk kembali. Tambahkan whipping cream, butter, aduk hingga rata. Tuangkan sedikit adonan ke dalam loyang. Masak hingga kuning keemasan, lakukan hingga semua adonan habis. Sajikan dengan flak kurma. Tata crepes yang telah matang di dalam piring saji. Resep berikutnya kurma smoothie. Berikut bahan dan proses selengkapnya. Prosesnya: blender semua bahan dan sajikan. Simple sekali dan selamat mencoba. Minuman berikut ini pun tak kalah menyegarkan dari sebelumnya. Jus kurma dengan kelapa muda. Berikut bahan dan proses selengkapnya. Prosesnya: pisahkan daging kurma dari bijinya. Lalu blender es batu, kelapa muda, daging kurma dan air kelapa sampai hancur. Sambil menunggu, siapkan gelas lalu isi dengan sari kelapa. Tuangkan jus kurma dan kelapa muda. Tambahkan kurma utuh dan sari kelapa di atas jus sebagai hiasan. Nikmati dalam keadaan dingin. Selamat mencoba. Tanaman dengan buah berwarna kecoklatan ini kemungkinan pertama kali ditemukan di sekitar Teluk Persia. Dan sudah lama telah menjadi makanan pokok masyarakat di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pohon kurma rata-rata memiliki tinggi sekitar 15-20 meter. Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Bunda, tanaman kurma tak hanya tumbuh di padang pasir atau gurun saja. Ternyata kurma juga dapat tumbuh di Indonesia. Bunda dan keluarga bisa mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yaitu Jakarta Islamic Center. Di sini, Bunda dapat melihat deretan taman kurma yang tumbuh di pekarangan masjid. Saat ini sangat mudah mendapatkan buah kurma. Buah kurma banyak dijajakan di swalayan bahkan di pusat keramaian. Manfaat buah kurma bagi kesehatan memang sudah tak diragukan lagi. Buah yang mengandung vitamin, mineral, dan berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh ada di dalamnya. Ya, berikut ini beragam manfaat dari kurma seperti meningkatkan kesehatan pencernaan dan menghilangkan sembelit. Kurma memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesehatan usus besar. Ya, serat yang tidak larut pada kurma juga membantu untuk membersihkan sistem pencernaan. Meningkatkan kesehatan jantung. Serat yang ada pada kurma dikenal dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kurma kaya akan magnesium mineral yang dikenal dengan manfaat antiinflamasinya. Berdasarkan sifat antiinflamasi, magnesium dan temuan penelitian ini secara efektif mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, artritis, penyakit Alzheimer, dan penyakit terkait peradangan lainnya.
Mengurangi tekanan darah. Magnesium telah terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah. Di dalam kurma juga terdapat potasium yang dapat membantu kerja jantung dan mengurangi tekanan darah. Memperlancar persalinan. Mengkonsumsi kurma 4 minggu sebelum persalinan secara signifikan mampu mengurangi kebutuhan akan induksi dan melancarkan persalinan. Meningkatkan kesehatan otak. Vitamin B6 yang terkandung di dalam kurma ini mampu meningkatkan kinerja otak. Mengurangi resiko stroke. Dari penelitian yang pernah dilakukan, para periset menemukan bahwa resiko stroke berkurang sebesar 9% untuk setiap 100 mg magnesium yang dikonsumsi seseorang per hari. Penelitian ini dapat ditemukan di American Journal of Clinical Nutrition. Menu dan informasi dari kurma telah dibagikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Bunda dan keluarga. Sekarang saatnya tim Sedap Cermat undur diri dulu. Jangan lupa tetap saksikan Sedap Cermat minggu depan hanya di Jaai TV. Sedap rasanya, cermat memilih bahannya. Sampai jumpa.